Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Afrianto 70, channel yang mungkin bisa dibilang malas untuk upload video. Ya, intinya sih sebenarnya bukan karena saya malas atau tidak ingin berkembang gitu ya, tapi ya adalah beberapa hal yang mungkin tidak bisa dijelaskan di sini. Tapi intinya saya mohon maaf karena mungkin jarang upload, dan doakan saja mudah-mudahan untuk tetap intinya bisa tetap upload lah, minimal meskipun sebulan sekali atau sebulan 2 kali gitu ya. Dan di video kali ini ada sesuatu yang menarik yang ingin saya bagi kepada kalian semua, ingin saya share kepada kalian semua, sebagaimana yang sudah kalian lihat di thumbnail YouTube ini, yaitu kita akan mereview secara singkat dengan tempo yang sesingkat-singkatnya mengenai Nikon D7000 yang merupakan kamera legendaris tentunya. Dan seperti apa pembahasannya? Langsung saja kita kumpulkan semangat dan baik teman-teman semua, jadi di studio saya sudah ada Nikon D7000. Ini sudah dari hari Rabu yang lalu dan saya tag hari ini Kamis ya. Tanggal berapa ini? Saya udah lupa juga ini. Kamis 31 Mei 2024. Jadi sekitar 3 hari yang lalu, jadi teman saya ini, saya cerita dulu ya teman-teman semua ya. Jadi teman saya namanya Om Farid. Jadi dia itu pengen jual kamera ini karena ada beberapa alasan. Yang pastinya orang jual pasti karena butuh gitu ya. Dan sebenarnya saya buat konten ini juga pengen jual ke kalian juga gitu ya. Mana tahu kalian minat gitu. Tapi sebelum dilepas ya pasti kalian juga pengen tahu seperti apa sih kualitas daripada kamera ini. Ya jujur saja kamera ini kamera yang cukup jadul, kamera yang cukup lama. Tapi sampai sekarang ya para konten kreator ataupun para fotografer profesional mereka itu masih juga merekomendasikan kamera ini. Itu kenapa gitu masih direkomendasikan? Oke, coba kita ulik ya. Nah, ini pembahasan saya memang sebatas yang saya riset dalam beberapa hari ini, itu nggak begitu mendetail sih. Dan mungkin saya akan coba review atau bagikan kepada kalian. Saya akan sharing kepada kalian bagian-bagian yang mungkin juga kalian akan paham gitu ya. Jadi kalau terlalu detail juga mungkin kalian juga akan pusing gitu ya, karena tidak semua bagian-bagian yang akan kalian mengerti gitu kan. Nah, tapi paling tidak ada beberapa bagian-bagian yang secara familiar kalian sering dengar gitu. Nah, itu yang akan kita coba bahas. Mungkin dari segi spesifikasi, ketajamannya seperti apa, apakah buat foto recommended atau tidak, buat video recommended atau tidak gitu kan ya. Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi begini, kembali lagi karena memang saya buat konten ini rencana juga akan saya jual kepada kalian siapapun yang mungkin berminat. Setelah saya coba, itu ternyata memang ya mungkin setiap kamera punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu kan, pasti itu. Setiap brand juga pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sampai saat ini saya pakai mungkin Sony 6400, itu juga belum lama, baru sekitar 2 tahun apa 3 tahunan gitu kan. Dan ini itu tahun 2010 turunnya teman-teman. Jadi dia ini keluar pertama kali itu tahun 2010 ya. Mohon maaf kalau saya salah gitu ya. Jadi sudah sekitar 14 tahun kamera ini gitu kan. Dan kalau kalian cari barunya itu sudah nggak diproduksi lagi pastinya. Tapi kalau kalian lihat secondnya atau kamera-kamera bekas yang dijual itu masih bertahan di sekitar 6 jutaan teman-teman semua. Coba kalau kalian lihat di online shop itu yang jual bekasnya ini bersama dengan kamera kitnya itu sekitar 6 jutaan. Oh ya, ini kalian lihat lensanya ini bukan lensa dari lensa kit daripada Nikon D7000 ini ya. Ini ya bawaan dari D40. Jadi apakah cocok atau tidak? Ternyata tadi kan mountingnya sama gitu, jadi cocok-cocok aja. Dan yang teman saya bawa itu ya akhirnya dititipkan ke saya untuk dibantu jualin gitu kan. Itu adalah body kameranya dari Nikon D7000 sendiri dan lensa Tamron 70-300 mm dengan bukaan di maksimal f4. Jadi seperti apa kualitasnya? Itu sudah saya coba juga gitu ya untuk ngambil beberapa foto, sampel foto dan juga video yang nanti akan kalian lihat di akhir-akhir video nanti, oke? Tapi kita akan coba bahas dulu keunggulan-keunggulan daripada kamera ini gitu, sehingga masih worth it ya untuk kalian miliki di tahun 2024 ini. Kamera ini mungkin buat kalian yang saat ini baru memulai, mungkin ini bisa menjadi salah satu
gear kalian untuk mendahului proses kalian menemukan bagaimana sih membuat konten-konten baik itu foto ataupun video gitu. Dan saya rasa dengan harga yang pasti sudah sangat terjangkau saat ini, dengan fitur-fitur yang dimilikinya, itu akan sangat membantu kalian dalam proses mengawali karir kalian. Cile karir. Ya, baik. Nah, jadi pertama, dari body ini termasuk yang saya sendiri suka gitu dengan body ini. Pertama, ini kan beratnya kalau dipasangkan dengan lensa kit seperti ini itu sekitar 600 gram lah. Kalau dia udah pakai lensa zoom kayak gini, ini udah bisa jadi sekitar 800 gram atau 700 gram lebih gitu kan. Nah, jadi dia sudah punya monitor ya. Yang pertama, dia sudah punya monitor yang bisa kalian lihat di sini. Ini itu monitor untuk melihat atau mengatur nanti ketika kalian ingin setting kameranya, mulai dari ISO-nya, shutter speed-nya, itu kalian bisa monitor lewat bagian yang ini gitu. Kalian tidak perlu lagi harus capek-capek ngelihat di monitor ini gitu ya. Dia memang belum punya layar yang bisa di flip gitu. Jadi nggak bisa seperti Sony 6400 ini yang bisa kita lipat-lipat layarnya gitu kan. Jadi bisa kita sambil selfie gitu kan, atau bisa kita lihat sambil bisa lihat monitornya sambil kita rekam gitu langsung. Dengan adanya monitor yang di bagian ini, itu kita bisa memonitoring langsung atau mengatur tanpa harus melihat layarnya juga gitu. Nah itu. Kemudian genggamannya nih, buat genggaman tangannya itu enak banget gitu. Jadi kalian bisa yakin bakalan kokoh gitu ketika kalian pegang gitu, meskipun pakai yang lensa sebesar ini tuh ya, lensa zoom gitu. Ya karena emang ruang untuk tangannya ini, untuk jari ini tuh cukup panjang gitu, keluarnya cukup panjang gitu. Jadi kuat gitu. Nggak sama kayak Sony 6400 ini yang cukup kecil gitu ya. Saya makanya pakai tambahan grid itu untuk bisa lebih lebar gitu, lebih luas lagi pegangannya, jadi lebih nyaman nanti. Tapi ini benar-benar ketika kalian pegang itu benar-benar pakem gitu ya. Nah, kalian lihat sekarang di bagian ini tempat memory cardnya itu, dia sudah menyediakan 2 slot memory card. Jadi kalau kalian moto-moto kemudian habis memorinya, ya dia langsung bisa lanjut merekam di memori yang slot 2-nya gitu. Jadi kalian langsung aja gitu pakai. Jadi nggak ribet lagi gitu ketika pakai memory card harus gonta-ganti lagi. Jadi dia sudah pakai 2. Kemudian di sini juga kalian bisa lihat di sini nanti ada untuk colokan mic-nya nih di sini nih. Ya, ada colokan mic-nya. Jadi colokan mic-nya ini ya berfungsi untuk kalian kalau mau merekam audio untuk video gitu kan, mau bikin video, terus audionya bisa pakai mic clip on gitu kan. Nah, itu akan lebih bagus pasti kualitas audionya gitu. Ataupun mic wireless gitu kan. Rekaman kita ketika menggunakan mic clip on, kita bisa monitoring langsung nih suaranya apakah sudah sesuai, stabil atau gimana gitu. Intinya kita monitoring gitu, bisa kita monitoring. Kemudian kalau dari tombol-tombolnya, ini menurut saya memang tombol-tombolnya udah cukup nyaman gitu ya, cukup enak lah gitu, dan ya nyaman lah di tangan, pastinya di jari ketika kita menggunakannya, nggak yang ribet lah gitu. Dan apalagi ya, oh ya ini nih yang menarik nih buat saya nih. Jadi ketika kalian mau monitoring di layar, kalian bisa matiin dan nyalakan gitu. Kalau kalian ingin lihat lewat monitoringnya di layar utamanya ini, nah kalian tinggal tekan bagian ini. Nah itu dia langsung nyala. Nah, kalau kalian mau foto lagi, kalian tinggal matiin, kemudian menggunakan viewfindernya ini, kalian matiin lagi, jadi kalian bisa langsung monitor di viewfindernya ini. Ya karena memang saya bukan asli user daripada Nikon, jadi mungkin gak begitu mendetil pembahasan saya. Tapi memang dari segi kualitas untuk kamera ini tuh sudah punya megapiksel di 16,2 ya, di 16,2 megapiksel, dan itu untuk foto sudah sangat-sangat oke banget gitu, sudah sangat tajam gitu. Dan untuk video dia sudah bisa merekam di Full HD dengan 24 fps ya. Tapi memang kalau untuk video ini, untuk di saat ini ya, di era saat ini ya, seperti Full HD 24 fps itu mungkin sangat-sangat kurang gitu, sudah tidak mendukung lah gitu. Tapi kalau untuk kalian bikin video-video standar yang nggak perlu slow mo atau nggak perlu adegan-adegan yang ya itu tadi membutuhkan FPS banyak, FPS besar, ya kamera ini sudah cukup menutupi gitu. Nah, dan intinya adalah bagaimana kalian mengkreasikan sih sebenarnya. Meskipun mungkin spesifikasinya seperti ini, Full HD 24 fps ya, kalau kalian bisa mengkreasikan dengan mode atau konsep video yang cocok,
itu juga akan menghasilkan video yang menarik tentunya. Nah, tapi memang di eranya pada saat keluar, kalian bisa bayangkan nggak, kamera ini menawarkan fitur-fitur di tahun 2010 yang fitur-fiturnya itu sudah sekeren ini gitu. Dan ini sebenarnya masih cukup bersaing loh dengan kamera-kamera lain dengan fitur-fitur yang dia berikan ini. Ya, foto dengan kualitas 16,2 megapiksel, kemudian video Full HD 24 fps. Nah, itu sudah cukup mumpuni gitu kan. Dan oh ya, dia juga sudah punya autofocus gitu. Nah, tapi tentunya juga kalian harus pakai lensa yang mendukung untuk autofokusnya. Nah, seperti itu. Sebenarnya saya nggak banyak ya untuk membahas ini. Tapi kalau kalian lihat secara kasat mata gitu kan, kamera ini tuh kelihatan proper banget gitu. Dan profesionalnya itu dapat banget gitu ya. Karena ini emang kamera semi profesional gitu ya. Ya sudah sangat mendukung pastinya. Oke. Dan seperti apa contoh videonya? Jadi saya akan coba rekam di studio ini juga. Tentunya kalian lihat kondisinya low light atau malam hari. Tapi saya bantu dengan cahaya utama saya, lighting utama saya itu Godox XL60 ditambah dengan cahaya-cahaya yang lainnya. Oke, kita akan langsung coba. Untuk yang sekarang kalian lihat itu menggunakan Tamron 70-300 mm dan itu saya setting di 70 mm nya. Dan jaraknya antara saya dan kamera itu sekitar berapa nih? Ada sekitar 4 meter ya. Sekitar 3-4 meter. Dan bagaimana menurut kalian untuk kualitas gambarnya? Dan kalau menurut kalian cukup oke, karena kebetulan memang ini yang akan dijual gitu ya, sepasang ini. Dan kalau kalian merasa cocok ya silakan saja langsung diangkut. Oke? Dan kurang lebih hasil reviewnya ya kayak begini ya gitu ya. Dan ini menggunakan mic wireless dari Saramonic Blink D200. Oke? Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Bagaimana Nikon D7000 ini untuk di tahun 2024. 2024. Kira-kira menurut kalian masih worth it atau tidak untuk hasil foto dan videonya yang sudah kalian lihat tadi? Kalau kalian berminat untuk angkut barang ini ya silakan saja langsung hubungi di nomor telepon saya, di WA saya, atau juga bisa langsung ke Instagram saya Afrianto70 gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua yang mungkin masih cari-cari kamera untuk mengawali proses kalian untuk bikin-bikin konten gitu ya, entah itu iseng ataupun serius. Saya rasa kamera ini mungkin bisa menjadi jawaban buat kalian semua. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Mudah-mudahan kalian semua tetap sehat walafiat. Wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.